Ya, selamat malam. Nama saya Gibran. Saya yang jualan martabak di depan. Ya, mungkin kalian udah kenal saya. Bapak saya terkenal, adik saya terkenal. Susah jadi seorang Gibran itu. Tadi waktu masuk ke sini, waktu saya di depan Marco Bars itu, banyak yang mintain foto. Foto bareng mas, foto bareng mas. Habis selesai foto, mereka bilang gini, terima kasih ya Mas Kaisang. Ya, susah sih. Kalau menurut Anda sombong nggak? Ya, nggak tahu, silakan orang menilai. Biasa aja sih. Biasa aja. Iya. Kata biasa ini sering muncul. Apa arti biasa saja itu menurut Anda? Mas Gibran, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih telah bersama kami. Silakan. Mas Gibran, saya panggil Anda anak presiden, Anda masalah nggak? Jangan, panggil nama aja. Panggil nama saja. Jadi faktanya Anda adalah seorang anak presiden. Enak mana dipanggil anak presiden, atau pernah jadi anak wali kota, atau pernah jadi anak gubernur? Mana yang paling nyaman di telinga Anda? Selain panggilan Gibran tentunya. Ya tentu aja yang paling nyaman Gibran. Gibran saja. Semuanya nyaman. Gitu ya. Semuanya disyukuri. Ketika banyak orang menyebut Anda sebagai Gibran anak Presiden Joko Widodo, adakah gejolak? Saya ingin dikenal sebagai seorang anak yang punya nama sendiri, yang punya entitas sendiri, yang punya kiprah sendiri. Pernah nggak ada berpikir, jangan tambah-tambah nama anak presiden dan sebagainya? Enggak sih, saya biasa aja sih. Biasa aja. Ya. Orang-orang juga udah mengenal saya sebagai Gibran Markobar juga. Gibran Markobar? Iya. Markobar itu adalah nama martabak. Nama Bukan Gibran Cilipari gitu kan ya? Gibran Cilipari juga. Tambah kalau lagi di Solo. Habis ini Gibran stand up comedy gitu ya. Kembali lagi ke sebelumnya. Yeah. Anda dikenal sebagai seorang anak presiden. Tetapi Anda tampaknya tidak terlalu nyaman dengan itu. Sampai-sampai Anda menolak untuk ditemani dalam tanda petik oleh Pas Pampres. Kenapa? Ya biar biar saya nyaman, biar semua orang-orang di sekitar saya juga nyaman. Kalau ada Pas Pampres mengawal Anda tidak nyaman? Nggak nyaman. Orang-orang di sekitar saya juga nggak nyaman. Tapi demi keamanan seorang anak presiden, keluarga presiden? Aman kok. Saya sendiri dari sini, dari Jakarta ke Bekasi ke Bandung, sendiri aman. Nggak ada masalah. Selama 2 tahun ini tidak ada masalah? Nggak ada masalah. Di Solo juga nyetir sendiri, nggak masalah. Ketika tahun bertambah, Ya. Anda tidak akan berubah dengan itu? Ya gini-gini aja. Enggak lah. Orang Indonesia baik-baik. Orang Indonesia baik-baik. Tapi kan ada orang lain selain orang Indonesia yang baik-baik. Enggak masalah. Tidak juga, Anda tidak berubah sama sekali. Ya, yang jelas sih saya lebih nyaman seperti ini. Ya kalau ada yang jahat atau apa ya itu konsekuensinya. Bagaimana dengan orang tua? Gimana? Apakah Pak Presiden tidak mengatakan bahwa kamu harus dijaga? Enggak. Tidak sama sekali. Beliau tidak. Enggak pernah seperti itu. Yang penting nyaman, orang-orang sekitar saya nyaman. Saya Mungkin- kerjanya juga nyaman. Bagaimana dengan para pengawal itu sendiri? Yang namanya SOP itu wajib untuk menjaga keluarga presiden. Tidak pernah mempertimbangkan mereka. Saya nggak tahu. Tidak tahu. Mungkin mereka punya cara sendiri, mungkin secara sembunyi-sembunyi atau apa. Yang tidak Anda ketahui. Iya. Ketika presiden bersama-sama dengan keluarga keluar pada publik menyatakan bahwa ini keluarga saya dan terima kasih pada publik. Tapi banyak orang mengatakan kemunculan Anda itu mengagetkan dengan pilihan kalimat-kalimat Anda. Oke. Bahwa saya nggak mungkin ikut karena saya punya kerjaan kecuali kalau pengangguran. Iya. Anda sadar nggak bahwa itu menjadi perhatian banyak orang yang kemudian menganggap ini sombong banget sih orang ini? Ya nggak apa-apa, silakan menilai saya sih, nggak apa-apa. Kenapa milih kalimat seperti itu? Kenapa tidak dengan kata-kata yang mungkin jauh lebih akrab? Maaf, saya tidak bisa begitu. Iya. Ya, nggak apa-apa. Jadi diri sendiri aja. Itu jadi Anda sendiri. Walaupun Anda dianggap sebagai orang yang sombong dan sebagainya. Ya itu silakan orang menilai sih. Kalau menurut Anda sombong nggak? Ya nggak tahu, silakan orang menilai. Biasa aja sih. Biasa aja. Iya. Kata biasa ini sering muncul berkali-kali. Iya, Biasa aja. biasa aja. Apa arti biasa saja itu menurut Anda? Ya tidak ada apa-apa. Ya Biasa nggak saja. ada apa-apanya. Orang-orang aja sih yang membesar-besarkan. Besar-besarkan. Kalau Anda kemudian muncul Ya. seperti itu, Anda
seperti menjauh dari keinginan Anda untuk terlibat dalam kegiatan orang tua dalam politik. Bukan menjauh sih. Memang Apa itu? memang punya kegiatan sendiri. Kegiatan sendiri. Iya. Tapi Anda tidak pernah ingin terlibat dalam untuk membantu. Toh itu orang tua Anda. Iya. Tidak ingin terlibat di situ. Ya saya tahu kapasitas saya. Saya rasa nggak perlu. Maksudnya kapasitas? Ya saya kapasitasnya sebagai anak aja. Biasanya juga ketika orang itu berada dalam posisi yang sangat tinggi, kemudian dia memiliki keluarga, maka banyak orang yang berusaha mendekat untuk mendapatkan jalur kepada dalam hal ini Pak Presiden, kan Bapak Anda di situ, dan kemudian berharap mendapatkan sebuah kemudahan dalam proyek dan sebagainya. Apakah Anda juga merasakan itu? Ya beberapa orang sih memang mendekati saya tujuannya untuk mendekati Bapak juga. Tapi ketika ada seperti itu sih saya biasanya langsung enggak. Kalau kita ketemu ya urusannya sama saya, bukan pengen disampaikan ke Bapak atau apa, enggak. Bapak tidak pernah berusaha untuk membuat Anda mengetahui posisi Anda tidak bisa berhubungan. Jelas clear Bapak. Saya tidak mau menggunakan Anda sebagai jalur untuk masuk pada saya misalkan gitu. Enggak sih, enggak pernah bilang apa-apa. Tidak Udah saling mengerti kok, rambu-rambunya sejauh apa. Mulai Bapak menjadi wali kota 2 periode, menjadi gubernur DKI Jakarta 2 tahun, menjadi presiden sekarang, ini jangka waktu yang tidak pendek. Tentu saja di sana ada, selain orang berusaha mendekat, juga berusaha mendapatkan keuntungan karena keluarga presiden dan sebagainya. Apakah ada semacam rambu-rambu buat keluarga seperti ini yang disampaikan oleh Pak Presiden? Yang jelas ini sih apa? Misalnya kalau saya ya catering, punya catering di Solo, itu kan dari Pemkot kan kita nggak menerima pesanan dari Pemkot. Nah itu ada larangannya. Jelas sejak awal. Ya terus kalau misalnya ada proposal Mas Gibran nanti disampaikan ke Bapak ya, itu langsung otomatis saya tolak. Mas Gibran Bapak minta nomornya ajudannya Bapak ya, itu otomatis saya tolak. Mungkin kepada Anda tidak, mungkin kepada teman dekat Anda, kepada karyawan Anda. Ini bosnya nih anaknya presiden ini. Rasanya juga perlu dapat perlakuan khusus. Bagaimana membuat hal ini aman atau steril dari hal seperti itu? Aman semua kok. Ada semacam tanda tangan gitu, integritas tidak boleh begitu? Enggak. Semuanya udah tahu, rambu-rambunya udah tahu semua. Tapi kan tidak pernah tertulis rambu-rambu itu. Udah saling ngerti. Saya mengerti. Apakah Bapak juga ngobrol dengan Anda atau anak-anak ketika ingin maju sebagai wali kota, gubernur, bahkan presiden? Ya. Apa yang beliau sampaikan kalau boleh tahu? Ya udah, mau mencalonkan, gitu aja. Apa respons Anda saat itu? Ya kalau saya sih dari dulu konsisten, saya nggak pernah setuju.